Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosida dengan NIM 2111010300047. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori manajemen. Pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu perspektif balance scorecard atau yang bisa kita singkat dengan BSC. BSC adalah metode pengukuran kerja yang digunakan perusahaan. Pada dasarnya, BSC merupakan kartu berimbang yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jadi, dengan BSC, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Adanya BSC di sini juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan. Agar kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Dalam BSC, terdapat 4 jenis perspektif untuk mengetahui ukuran kinerja perusahaan, yaitu pertama, perspektif keuangan, yang kedua, perspektif pelanggan, yang ketiga, perspektif proses internal bisnis, dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pertama yaitu financial perspektif atau perspektif keuangan, yang mana erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Pemasukan maupun pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtut dan jelas, agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan dan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Yaitu customer perspective atau perspektif pelanggan, yang mana perspektif ini berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanannya buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Ketiga, yaitu perspektif proses internal bisnis, yang mana perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan, apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambahnya jumlah konsumen, omset dan keuntungan yang didapat perusahaan juga akan bertambah. Yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yang mana di dalam suatu perusahaan pasti ada namanya karyawan. Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan prosedur kerja yang seperti apa yang perlu ditetapkan dalam internal perusahaan. Sebaiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik, sehingga timbul keselarasan selama bisnis berlangsung. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.